Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya baru saja membaca beberapa media asing ya. Ada dari Itali, dari Amerika, dari Thailand, dari Malaysia. Ada banyak sekali teman-teman. Saya baca media-media asing yang menyiarkan tentang timnas Indonesia ketemu Bahrain ya. Saya mau ceritakan kepada teman-teman sedikit apa isinya media itu. Jadi memang pertandingan Indonesia hari ini disorot oleh dunia ya teman-teman. Ini nggak lepas dari PR-nya Ketum PSSI yang luar biasa, linknya kemana-mana, bisa merubah timnas Indonesia menjadi kelas dunia hari ini teman-teman. Kenapa ya? Banyak faktor ya. Pertama di zaman media sosial hari ini. Yang kedua naturalisasi yang luar biasa yang menurut saya berhasil. Yang ketiga memang timnas Indonesia banyak menyita perhatian ya. Pertama memang netizen Indonesia itu luar biasa mendunia ya. Netizen Indonesia itu semua orang tahu teman-teman. Kalau orang membaca media tahu lah ya. Sekarang Liga Indonesia juga sudah disiarkan di seluruh dunia teman-teman. Jadi pertandingan Indonesia kemarin disiarkan oleh 49 negara. Bayangin aja, 49 negara. Berarti 49 negara itu menyaksikan bagaimana Indonesia being robbed. Ya. Being robbed itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi Indonesianya artinya dirampok. Ya. Being robbed itu eh, by by wasit ya, by referee teman-teman. Jadi Indonesia dijelaskan poinnya dirampok di injury time. Jadi memang kalau kita baca media memang menarik ya, dunia media itu menarik teman-teman algoritmanya. Jadi memang dia itu saling kait mengkait ya. Begitu kejadian ada yang viral di berita tertentu, komunitasnya itu langsung bergerak. Itu media sosial itu seperti itu. Contohnya yang uh, timnas Indonesia melawan Bahrain ya, ini kan sangat kontroversial. Kalau kita lihat benar-benar ya teman-teman, nggak ada hal-hal yang mengharuskan wasit untuk menambah sampai 3-4 menit ya, nggak ada teman-teman. Itu pertandingan efektif ya, dari menit 90 itu kan efektif tuh, nggak ada kejadian yang memang memerlukan penambahan waktu, nggak ada yang cedera, ada yang kram, ada yang di tengah menit itu nggak ada teman-teman. Ya, jadi nggak ada alasan untuk menambah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu pecah 6 menit plus 50-an kalau nggak salah, itu udah ada protes teman-teman. Tapi wasit tetap menjalankan pertandingan itu ya. Saya amati betul di pertandingan ya. Menjalankan pertandingan terus sampai 97 bahkan ya. Loh, 97,3, 97,4 sampai 97,5 menjelang 98. Kok nggak ada nih? Masih berlangsung terus. Saya sekarang sudah nonton juga, saya ulang-ulang nih teman-teman ya. Nah, begitu menginjak 99 sekian, nah terjadilah gol. Begitu terjadi gol, kan langsung ke titik tengah ya, titik tengah. Begitu titik tengah, baru berdiri sudah peluit panjang ditiupkan. Bayang nggak itu? Janggal sekali ya, nyata sekali ya. Nah, itu pun yang sakit hati bukan hanya penggemar timnas teman-teman. Ya, Erick Thohir juga sakit hati. Bahkan presiden aja sampai ngomentari ya tentang Indonesia di detik-detik terakhir injury time yang begitu seharusnya di 96 jadi 100 ya. Itu kan luar biasa. Itu baru yang wasit injury time teman-teman. Kalau kita nonton secara utuh gitu ya, dari awal itu udah terlihat sekali drama permainan Bahrain. Bahkan itu sejak awal sudah sebelum pertandingan diperingatkan oleh netizen, hati-hati dengan drama Bahrain yang kesentuh sedikit jatuh ya, kesentuh sedikit jatuh, yang kesentuh belakangnya yang dipegang pipinya ya kan, terus guling-guling. Coba kalau kita pikir ya, kita lihat ya permainan yang sportif dari Jepang, kita juga diajarkan oleh Pak Erick Thohir itu ya, timnas Indonesia itu nggak boleh seperti drama, harus warrior. Warrior itu fight gitu. Nggak ada istilah kena sedikit jatuh, kena sedikit jatuh. Bahkan timnas Indonesia terlalu baik teman-teman. Seharusnya injury time Indonesia bisa aja ngulur-ngulur waktu, ya kan? Bola di ini, bola di itu. Nggak, tetap fight normal. Karena nggak ada istilah drama-dramaan, nggak ada. Nah, Bahrain itu terlihat sekali nyata dramanya. Coba seorang pemain sepak bola yang sudah terlatih lari, sudah terlatih kuat ya, kesentuh dikit, dipegang dikit aja jatuhnya
guling-guling kan nggak masuk akal itu. Kalau nggak drama ya kan, nggak masuk akal. Guling-guling terus yang disentuh, umpamanya nih, ini kalau teman-teman nonton secara jeli ya, yang kesentuh ini bahunya, tapi guling-guling-guling yang disentuh pipinya, apa yang dipegangin pipinya. Setelah disentuh jatuh, pemain Bahrain itu 3-4 orang udah ngerumunin wasit protes. Coba seperti itu koordinasinya dramanya. Jadi drama itu benar-benar di-create oleh timnas Bahrain ya. Nanti kalau saya jatuh mungkin ya, kamu ngerumunin wasit ya, mungkin seperti itu. Kita lihatlah drama itu kelihatan sekali begitu jatuh tag ya, yang guling-guling, 3-4 pemain itu langsung ngerumunin wasit, protes. Wah, seolah terjadi sesuatu. Baik, sedangkan yang kepala bocor aja itu yang Rizaldi ya, itu nggak terlalu drama-drama, nggak ada itu ya, protes terlalu juga nggak ada, biasa saja itu sampai bocor. Ya ini disentuh doang loh teman-teman, baunya, tapi megang pipinya luar biasa, guling-guling seperti kehantem apa gitu. Nah itu aja udah terlihat dari awal. Tapi oke lah itu ditoleransi lah ya, nggak apa-apa. Yang penting timnas Indonesia nggak kepancing. Seperti waktu Bahrain lawan Jepang, kelihatan juga kan, bukan hanya Australia, Jepang juga. Tapi Jepang udah nggak peduli, dia tahu rumusnya Bahrain, ya dramatis gitu. Akhirnya disikat sama Jepang 5-0. Karena Jepang memang speednya luar biasa teman-teman. Waduh, Jepang memang pergerakannya dicatat oleh pelatih. Kamu kurang ini dicatat semua. Makanya begitu Bahrain dapat bola, langsung dikerubuti oleh pemain Jepang dan larinya kenceng. Mengambil bolanya juga memang benar-benar terlatih di Jepang. Akhirnya Bahrain tak berkutik ya, 5-0. Indonesia pun sebenarnya bisa ya teman-teman, Indonesia. Karena ini baru tim yang sama Sintayong itu belum lama lah ya. Jadi ini gabung-menggabung, tambah-menambah, ini belum terlalu solid ya. Nanti makin lama makin solid. Terlihat ya, Rafael Struijk itu juga perkembangannya terbaru itu, dia udah mulai percaya diri. Dia pemain 21 tahun loh. Ya, dia udah mulai berkembang pesat sebagai striker ya. Dia berkembang pesat sekarang. Shooting-shootingnya sudah banyak menghasilkan gol. Itu pemain muda loh padahal. Nah, berarti 3-4 tahun ke depan, kayak mana coba perkembangannya? Saya yakin semakin bagus lagi. Indonesia akan semakin kuat. Ini pemain muda semua, Ijaz 23 tahun, ya kan? Masih muda-muda kecuali Tong Haye yang agak senior nih ya. Yang lain-lain masih muda. Kurang lebih 22-23 tahun. Bayangin, Gilgert 23 tahun. Berarti Indonesia ke depan masih kuat, teman-teman. Ya, masih kuat. Jadi kita kembali lagi teman-teman kepada media internasional itu menyoroti wasit yang memimpin Indonesia Bahrain kemarin ya. Kalau menurut saya AFC harus ngambil tindakan ya teman-teman, supaya nama AFC itu nggak terlalu drop ya. Sebenarnya sekarang sudah drop ya, AFC sudah banyak sekali disinggung tentang wasitnya ya. Itu yang kurang fair, unfair gitu ya. Itu sering disinggung oleh media-media asing. Nah, puncaknya hari ini nih, seluruh media Indonesia bahkan media asing menyoroti. Ini kalau menurut saya harus ambil tindakan ya. Kalau begini terus ya rusak nama sepak bola, khususnya Asia ya, rusak teman-teman. Kalau wasitnya begini terus, ini betul-betul di depan mata ya, kita bisa lihat unfairnya itu di mana. Kecuali hanya tipis-tipis jatuh itu oke lah ya, itu gimmick biasa. Tapi kalau udah begini ya, waktu yang di depan 6 menit sampai 100 menit ya, jadi 6 menit 96 sampai putusan 100 menit itu udah luar biasa unfair ya teman-teman, itu terlalu mengada-ada. Terima kasih teman-teman untuk kabar terbaru, bukan hanya media Indonesia dan netizen Indonesia ya yang menyoroti pertandingan Bahrain dan Indonesia tentang Indonesia kehilangan poin 3, itu pun disoroti oleh media asing teman-teman. Terima kasih, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.